Dampaknya apa, saudaraku? Negara Eropa, ya, Eropa, semua pengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang Reform di Perancis tempat John Calvin. Jawabnya adalah 3%. 3%. Panas, panas, panas. Kiwas, 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 mana kiwas, 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 kiwas. MU nih klub astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabatku semuanya dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan kesempatan pagi hari ini, saudara-saudariku, kita akan menyimak orang lagi menghayal, orang lagi menghalu, orang lagi mengtitit mungkin ya. Setelah sebelumnya ditampol oleh HTD, ya, dibuatkan lagu khusus oleh HTD. Kali ini giliran Pendeta Benny Solihin yang menampol Mikana. Parah ya efek dari lagunya HTD itu. Oh parah ini parah. Setelah sebelumnya membuat videonya, mengambil videonya Pendeta Yosua, lalu kemudian kemarin katanya 15 orang dibaptis. Semalam kemarin sore membuat video, katanya orang-orang Eropa itu wah berbondong-bondong terima Yesus. Orang Eropa itu banyak yang terima Yesus katanya ya. Padahal faktanya ramalan 2040 diramalkan pada tahun 2040 gereja-gereja di Inggris dan gereja-gereja di Belanda akan punah. Ya, gereja banyak yang kosong, pada akhirnya ditutup dan pada akhirnya dijual. Ada yang dijadikan masjid, ada yang menjadi kasino, ada yang menjadi kafe, ada yang menjadi bla 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 dan lain sebagainya. Ceritanya ini parah ini parah ini setelah kena tampol Pendeta HTD ya. Baik teman-teman, kita langsung simak videonya Pendeta Benny Solihin ya. Ini bukan kata ustadz, ini bukan kata kiai, tapi kata pendeta. Namun saudara, mari kita lihat potret-potret gereja di Eropa, tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu. Bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. Maknyus ini ya, maknyus ini berita dari Pendeta Benny Solihin ya. 1 abad yang lalu orang Kristen yang tinggal di Eropa itu 65%. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 25%. Artinya turun dalam 1 abad, turun 40%. Wow, itulah kenyataannya, itulah datanya.
Dan itulah faktanya yang terjadi ya. Bukan cuma ngebanyol orang Eropa itu sudah berbondong-bondong terima Yesus. Bukan cuma seperti itu. Faktanya memang banyak gereja yang tutup dan dijual. 25%. Setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%. Saudara pasti sudah stres, nggak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu-satu negara, singkat saja. Di Jerman. Apa yang terjadi? Saudara, sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini bukan pergi ke gereja, tapi pergi kepada para perenung, dukun-dukun, ahli-ahli sihir untuk mendapat penghiburan yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Tuh, dengerin tuh ya, Mbak Yu, dengerin tuh. Gereja-gereja di Jerman itu banyak yang kosong, banyak yang tutup karena jemaahnya nggak mau ke gereja lagi. Jemaahnya nggak mau ke gereja lagi, ya mungkin sebagian besar masuk Islam. Atau mungkin lagi memilih menjadi ateis. Itu data, itu fakta, dan itu nyata ya. Nggak cuma kipas-kipas. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden dari koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Wow. Tuh, dengerin tuh Mbak ya. Jangan cuma kipas-kipas toh ya. Jangan cuma kipas-kipas melulu, joget-joget, menghibur diri ya. Orang-orang Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu itu cuma 2%. Cuma 2%, saudara-saudara. Bukan kata ustadz, bukan kata kiai, tapi kata pendeta. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Keren ya. Cukup saudara-saudariku, biar tidak terlalu panjang. Intinya adalah Mikana ini setelah kena tampol oleh pendeta HTD, dibuatkan lagu khusus Tit-tit, wanita juga butuh tit-tit katanya. Ya parah ini joget-joget nggak jelas, menghibur diri. Katanya kemarin ada 15 orang dibaptis. Sekarang di video ini mengatakan orang-orang Eropa itu banyak yang terima Yesus, berbondong-bondong terima Yesus. Faktanya adalah gereja-gereja di Eropa itu banyak yang kosong, banyak yang tutup, dan pada akhirnya dijual. Ada yang dijual kepada umat Islam, ada yang dijual kepada pihak-pihak lain. Kalau kepada umat Islam dijadikan masjid, kalau kepada pihak lain mungkin dijadikan diskotik, bar, kasino, dan lain sebagainya. Itulah faktanya. Itulah kenyataannya ya. Kenyataan itu memang pahit ya. Orang yang bisa menerima kenyataan berarti hatinya itu luas, sabar, besar ya. Orang yang tidak bisa menerima kenyataan ya pada akhirnya ya akan joget-joget, akan kipas-kipas ya, seperti di video inilah ya, menghibur dirinya sendiri. Kenyataan itu memang pahit, tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Terima kasih saudara-saudariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.